Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Lemah Teluh. Cerita ini ditulis oleh Erik Syahputra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lemah Teluh. Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat, dan ia terjatuh. Kini posisinya seperti ulat yang akan berjalan untuk mencari makanan. Reza berusaha menggeliat, namun tetap tubuhnya masih saja terlilit. Tolong! Tolong! Reza berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Mungkin tidak terdengar. Reza menggeliat, ia berusaha melepaskan cengkeraman misterius ini. Ia takut akan terjadi apa-apa, dan saat ia akan menggeliat, tubuhnya terangkat, lilitan di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reza kehabisan napas, ia panik sekaligus takut. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa ini bisa terjadi? Awalnya lilitan di tubuhnya hanya semakin mengencang saja, namun lama-kelamaan Reza mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan di tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan sedikit luka. Panas! Reza bingung seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas, seperti kawat yang tengah dibakar dan kemudian dililitkan di tubuhnya. Reza terus saja berteriak berharap ada yang menolongnya. Namun apa daya, nampaknya saat itu panti asuhan sedang kosong. Reza kesakitan, tubuhnya kini mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan. Ia berusaha melepaskan lilitan itu, namun ia tidak bisa melihat apa yang sedang melilitnya. Tubuh Reza kemudian terjatuh. Reza berusaha menggeliat keluar dari panti asuhan, berharap ada yang menolongnya. Suara benturan tubuh Reza dan lantai. Reza terus saja mengerang hingga pada akhirnya pembuluh darah di kakinya mulai pecah dan darah pun mulai keluar melalui luka bakar yang tercipta akibat lilitan gaib itu. Kembali pecah kini lengan Reza yang mengeluarkan darah. Reza berusaha bertahan. Ia terus menggerakkan tubuhnya yang penuh darah dan luka bakar. Reza mengerang, ia sudah tidak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya dan akhirnya ia tak sadarkan diri. Bu Fatma berjalan menuju rumah barunya, tubuhnya lelah sehingga ia memutuskan untuk tidur siang. Perlahan Bu Fatma membuka pintu rumahnya dan astaga Reza! Bu Fatma sontak terkejut. Ia mendekati Reza sambil mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Ya ampun Andin, Andin! Tak ada jawaban. Panti asuhan benar-benar kosong saat itu. Hanya ada Reza yang menjaganya. Maka dari itu Reza tidak ada yang menolongnya. Ya ampun Reza, bangun nak! Bu Fatma panik sambil terus mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Bu Andin dan anak-anak lain berlari menghampiri Bu Fatma. Wajah mereka panik dan ketakutan. Bu, bagaimana kondisi Reza, Bu? Bu Andin menatap Bu Fatma dengan tatapannya sedikit sedih dan kemudian menatap anak-anak. Reza baik-baik saja. Bu Fatma menaikkan matanya ke pintu di sebelahnya. Bu Fatma yang melihatnya segera ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun Bu Fatma menahannya. Dokter melarang kita masuk. Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian duduk di sebelah bangku. Anak-anak yang melihatnya langsung duduk dengan April mendorong Dimas. Semua menunggu hampir 1 jaman dan setelah itu seorang dokter mengenakan pakaian serba putih keluar dari ruangan tersebut.
keluarga saudara Reza? Tanya dokter tersebut. Bu Fatma yang tadinya duduk sontak berdiri dan mendekati dokter tersebut. Iya dok, saya sendiri dok. Bagaimana dengan kondisi Reza? Dokter itu kemudian mencopot maskernya dan menghela napasnya. Kondisinya cukup parah Bu, beruntung dia tidak terlambat dibawa kemari. Jika tidak, mungkin nyawanya bisa menjadi ancaman. Bu Fatma mulai cemas, lagi-lagi kondisi ini terulang lagi. Padahal ia baru saja pindah bersama dengan yang lain, namun peristiwa ini terjadi lagi. Saya harap Reza dijaga baik-baik Bu, dia butuh istirahat. Minimal sampai waktu kontrol berikutnya. Saya permisi. Dokter tersebut kemudian pergi meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma hanya termenung sambil menundukkan kepalanya dan berdiri di tengah lorong rumah sakit. Bu Andin yang melihatnya kemudian menghampiri Bu Fatma dan memegang pundak Bu Fatma pelan. Bu Fatma terdiam sejenak, ia masih tak dapat berkata-kata. Siapa yang tega melakukan ini pada anak-anak? Bu Andin menatap Bu Fatma. Ia tidak tega melihat ibu mertuanya susah seperti ini. Bu, kita pulang aja. Lebih baik kita bicarakan ini di rumah saja. Bu Fatma mengangguk dan kemudian berbalik dan berjalan pulang diikuti anak-anak panti yang lainnya. Sirine ambulan begitu nyaring terdengar. Ambulan tersebut membawa Reza yang masih tak sadarkan diri. Terlihat di sana wajah dan tubuh Reza yang dibalut dengan perban dan warna pucat menghiasi tubuhnya. Kita bawa kemana ini Bu? Mari masuk, ikuti saya. Kedua orang tersebut mengekori Bu Fatma berjalan masuk menuju kamar Reza. Anak-anak panti yang lainnya hanya menatap kedua orang tersebut membawa Reza sambil menunjukkan wajah yang sedikit murung. Kak Reza nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Kiki. Kak Reza gak apa-apa. Kiki kemudian tersenyum dan menoleh ke arah Bu Andin. Terlihat wajah Bu Andin yang terlihat cemas sambil terus menatap kedua orang tersebut. Hampir 5 menit mereka di dalam, kemudian keluarlah kedua orang tersebut dari dalam rumah sambil menunduk dan sedikit tersenyum melihat Bu Andin. Bu Andin kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk menemui Bu Fatma. Terlihat Bu Fatma yang sedang mengelus rambut Reza dengan wajah yang sedih. Bu Andin kemudian menghampiri Bu Fatma dengan langkah hati-hati, pelan namun pasti. Bu Fatma menoleh kemudian menyadari yang memanggilnya Bu Andin, yang membenarkan posisinya untuk menghadap Bu Andin. Ada apa Andin? Uang bulanan kita hampir habis, beras dan yang lainnya juga mulai menipis. Bu Fatma yang mendengarnya sedikit terkejut, namun ia menutupinya dengan senyuman khasnya. Ibu masih punya uang. Ibu pikir uang ibu ini cukup untuk jatah kita setahun. Lagian rumah ini juga sudah ibu lunasin untuk 2 tahun ke depan. Jadi kamu tidak usah khawatir Andin. Bu Andin kemudian mendongak dan menatap Bu Fatma dengan serius. Tapi kalau gini terus, uang yang awalnya untuk setahun akan habis dengan cepat Bu. Apa maksud kamu begini terus? Anak-anak tidak minta ini semua. Mereka ini diguna-guna Andin. Mereka nggak melakukan ini semua. Mereka disiksa. Lalu kenapa ibu tidak pernah memanggil orang pintar untuk datang kemari? Bu Fatma sontak terkejut. Ia sedikit terpukul dengan pertanyaan Bu Andin. Ibu hanya diam mengobati mereka, terus-menerus membuang-buang uang hanya untuk mengobati mereka tanpa mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Bu Fatma terdiam. Perkataan Bu Andin rupanya benar. Selama ini Bu Fatma hanya mengobati mereka tanpa mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Bu Andin sendirian dan kemudian terhenti saat Bu Fatma memegang gagang pintu. Besok panggil Pak Ustadz saja, tidak usah pakai orang pintar, itu tidak baik. Bu Fatma kemudian membuka pintu dan pergi meninggalkan Bu Andin berdiri sendirian. Apa yang kalian lihat itu hanyalah sampul, namun apa yang kalian rasakan itu hanya pembuka dari kematian ini. Bu Andin meletakkan nasi di meja makan dan anak-anak menyiapkan piring mereka masing-masing di hadapannya.
Kemudian Bu Andin mengambil piring dengan beberapa telur dadar di atasnya dan meletakkannya di atas meja makan. Malam ini kita hanya makan ini. Apapun itu kita harus mensyukuri. Anak-anak hanya terdiam sambil terus memandangi telur yang diletakkan di meja tadi. Bu Fatma datang sambil mendorong kursi roda Dimas dan kemudian menempatkan Dimas menghadap meja makan. Setelah itu Bu Fatma mengambil piring dan menyendok nasi dan mengambil telur tanpa berbicara dengan Bu Andin. Bahkan Bu Fatma berusaha untuk tidak melihat wajah Bu Andin. Mau saya bantu, Bu? Tidak usah. Setelah itu Bu Fatma pergi dan berjalan menuju kamar Reza sambil membawa makanan dan segelas air putih di tangannya. Bu Andin hanya menatap Bu Fatma yang sedang berjalan dengan tatapannya sedikit aneh. Dan setelah itu barulah Bu Andin membantu anak-anak mengambil makanan dan kemudian makan malam pun dimulai. Suasana sepi tergambar saat itu, hanya suara piring yang beradu dengan sendok dan gesekan kaki anak-anak dengan lantai di bawahnya. Saat semuanya makan dan larut dalam kondisi saat itu, April merasa tidak enak badan. Ia memegangi lehernya terasa kaku dan sedikit ngilu, kemudian ia menghentikan aktivitas makannya dan memijat lehernya sambil sesekali menggoyang-goyangkan lehernya. Namun lehernya terasa kaku, kepalanya terasa pening dan berat. Ia mencoba mengusir kondisi itu dengan memijatnya. Sejak kapan ia jadi begini? Kenapa tiba-tiba, pikir April. April merasa sedikit aneh, kepalanya terasa berat ia gerakan. Seperti ada yang memegang kontrol kepala April. Saat ia ingin menyentuh sendoknya untuk kembali makan dan mencoba mengabaikan rasa aneh di sekitar leher dan kepalanya, tiba-tiba lehernya kaku, kepalanya tidak bisa ia gerakan. Bak sebatang kayu yang tengah digenggam, tiba-tiba April membenturkan kepalanya ke meja makan. Sontak anak-anak panti terkejut dan langsung berteriak. April terus membenturkan kepalanya ke meja, bahkan seperti palu yang tengah memaku sebuah paku. Darah mulai terlihat. Anak-anak mundur beberapa langkah dari meja makan sambil menatap April yang terus membenturkan kepalanya. Bu Andin melindungi anak-anak dan berteriak memanggil Bu Fatma. Bu Fatma. Bu Fatma tak kunjung keluar dari kamar Reza. Dengan terpaksa Bu Andin menghampiri Bu Fatma. Sementara April terus saja membenturkan kepalanya dan semakin lama benturannya semakin keras. Anak-anak panti hanya diam menonton April yang tengah tersiksa. Mereka ingin membantu tapi mereka bingung sekaligus takut. Apa yang harus mereka lakukan? Riri kemudian mencoba menolong. Ia menghampiri April dan mencoba menahan kepalanya. Namun sayang, Riri justru terpental dan tubuhnya kejang-kejang. Bu Fatma dan Andin kemudian muncul. Bu Fatma lari menghampiri April dan Bu Andin mencoba membangunkan Riri yang kejang-kejang. Bu Fatma memegang kepala April dan kemudian menjambak rambut April hingga April jatuh ke belakang. Sedangkan Riri tubuhnya tetap kejang dengan matanya berubah menjadi warna putih pucat. Tubuh Riri mulai pucat. Bu Andin yang melihatnya sedikit takut hingga Bu Andin sedikit menundukkan posisinya menjauh dari Riri. Riri. Seketika tubuh Riri tiba-tiba melekuk dan kemudian berdiri tegap dan melayang di udara. Mati. Kamu tidak bisa keluar dari kutukanku. Teriak Riri dengan suara yang berat dan menyeramkan. Bu Andin sontak melotot sambil memundurkan badannya. Perlahan demi perlahan kemudian Bu Andin bangkit dan berlari menjauh dari Riri, namun seketika Riri berteriak. Bu Andin sontak terpental seperti ada sesuatu yang menariknya. Tubuh Bu Andin menghantam tembok dengan sangat keras hingga membuat Bu Andin sedikit lemas. Andin. Riri tertawa sambil menatap wajah Bu Fatma. Siapa kamu? Riri berteriak lagi. Ia hanya berteriak sambil menutup telinganya. Bu Fatma dan anak-anak lainnya hanya menatap Riri seperti kesakitan. Dimas. Dimas. Bu Fatma dan yang lainnya sontak menoleh ke arah Dimas. Ada apa dengan Dimas?
Kenapa Riri menyebutkan nama Dimas dengan kondisi kesakitan? Riri terus mengerang dan kemudian tubuhnya semakin naik ke atas. Wajah Riri mendongak, warna putih di matanya mulai bercampur dengan warna hijau pucat ditambah urat-urat yang muncul di wajah Riri. Riri berteriak dengan mulutnya yang melebar, membuat luka jahitan di sekitar mulutnya perlahan terbuka kembali dengan darah yang mulai mengucur dari lukanya. Riri ambruk setelah ia meneriakkan nama Dimas dan berteriak yang menyebabkan luka di pipinya kembali terbuka. Bu Andin kemudian ikut ambruk, ia terbatuk-batuk, begitu juga dengan Riri. Bu Fatma kemudian menghampiri Riri yang tengah terkapar dengan terbatuk-batuk. Riri, kamu gak apa-apa, Riri? Riri tak menjawab pertanyaan Bu Fatma. Ia tidak dapat berkata-kata karena ia terus batuk-batuk dan badannya sangatlah lemas. Kemudian Bu Fatma pergi meninggalkan Riri dan menghampiri telepon. Bu Fatma menekan tombol di telepon dengan sangat cepat dan kemudian mendekatkan telepon ke telinganya. Halo, cepat ke sini, bawa ke sini ke desa Geti Ireng, cepat. Kemudian Bu Fatma menutup telepon sambil memegang kening kepalanya. Seorang pria membawa pick-up berwarna biru dongker miliknya dengan kecepatan tinggi. Bu Fatma duduk di belakang sambil meletakkan kepala April di pahanya dan meletakkan kepala Riri di pundaknya, sambil sesekali mengelus kepala keduanya. Reza, Dimas, dan Bu Andin berada di dalam mobil bersama seorang pria yang menyetir mobil pick-up. Awalnya gimana sih, Mbak? Kok bisa sampai kayak gini? Bu Andin menoleh ke arah pria tersebut sebentar dan kembali menatap ke arah depan. Nggak tahu. Pria tersebut sempat melirik ke arah Bu Andin, kemudian kembali fokus menyetir sambil sesekali bersiul untuk mengusir kesepian. Anak-anak ini gak dibawa ke rumah sakit aja, Mbak? Bu Andin mengabaikannya dan kemudian melirik ke arah pria itu. Ada yang mau diselesaikan dulu di desa, Mas. Lah ya apa sih? Harusnya kan ke rumah sakit dulu, Mbak, baru ke desa. Sudah, aku putar balik saja. Bu Andin kemudian menoleh ke arah pria tersebut dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Anda nggak usah ikut-ikutan, bisa nggak? Pria itu sontak terdiam. Ia tidak mau lagi berbicara karena ia tahu Bu Andin bukanlah lawan bicara yang baik, apalagi di saat seperti ini yang mungkin membuatnya bingung bercampur emosi. Pria tersebut terus melajukan kendaraannya hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah desa yang pernah anak-anak panti itu tinggali dan pernah mengukir sejarah kematian yang mengerikan. Sandi, Kiki, ayo bangun, nak. Kita sudah sampai. Bu Fatma mengguncang-guncangkan tubuh Sandi dan Kiki. Ya, benar, mereka kembali ke desa asal Pak Badri, desa Geti Ireng. Mobil pick-up berjalan pelan masuk ke dalam desa. Suasana sepi dan sunyi malam itu membuat semua yang berada di dalam pick-up sedikit takut. Bu Fatma terus mengusap kepala April sambil sesekali meniup dan menahan darah yang keluar dari lukanya. Mobil berjalan masuk ke dalam desa hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jalan yang sedikit menurun dengan pohon-pohon cemara yang gagah menghiasi sekitar jalan itu. Dan kemudian mereka sampai di rumah asmara tempat bermulanya teror ini. Bu Fatma berjalan terburu-buru untuk menemui Asmara, ditemani oleh Bu Andin dan Andi yang mengekor. Bu, sabar, Bu. Bu Fatma tak menghiraukan Bu Andin. Ia terus berjalan dengan tergesa-gesa hingga kemudian Bu Andin menahan tangan Bu Fatma. Apa kamu mau mereka mati? Bu, kita bisa bicarakan ini baik-baik saja. Jangan terlalu cepat dalam mengambil tindakan. Bu Fatma terdiam dengan matanya yang menitikkan air mata. Andi yang berada di sana hanya diam, menyaksikan pertikaian itu. Bu Fatma kemudian berbalik dan mengetuk pintu rumah Asmara. Asmara! Bu Fatma celingak-celinguk melihat kondisi di dalam. Bu Fatma kembali mengetuk pintu itu. Kali ini ia sedikit keras mengetuknya. Asmara, keluar kamu. Bu, sabar, Bu. Agak lama mereka menunggu dan akhirnya terlihat siluet bayangan Asmara yang tengah berjalan mendekat ke arah pintu.
Asmara kemudian membuka pintu dan melihat wajah Bu Fatma dan Bu Andin dengan wajah yang sedikit bingung. Ada apa, Bu? Tanya Asmara lugu, wajahnya sedikit kebingungan saat ini. Bu Fatma dan Bu Andin terus menatapnya dengan tatapan tajam sekaligus mengintimidasi. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya? Tanya Bu Fatma dengan nada yang sedikit tegas. Asmara sedikit bingung. Ia tak mengerti apa yang dimaksud Bu Fatma. Saya tidak tahu, Bu, maksud Ibu apa? Setan penyebar maut dan pintu merah di desa ini. Semua yang ada di desa ini pasti berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak-anak. Iya kan? Asmara sedikit tersentak. Ia mulai paham dengan kedatangan Bu Andin dan Bu Fatma serta yang lainnya. Turunkan anak-anak dari mobil dan bawa mereka ke dalam. Ada yang harus dibicarakan. Tapi bagaimana dengan April dan Reza? Tidak kita bawa saja ke... Tidak usah. Bu Andin yang mendengarnya hanya terdiam, kemudian mengikuti apa yang Bu Fatma perintahkan kepadanya. Ia membantu anak-anak turun, dibantu dengan Andi yang membantu kedua temannya. Dimas dan Reza turun. Pelan-pelan, Dim. Makasih, Di. Andi hanya mengangguk kecil, kemudian membantu Reza turun dari mobil dengan menggotongnya. Setelah itu Bu Andin menghampiri sopir mobil dan menatapnya. Sampean pulang saja. Kita menginap di sini. Oh, enggak, Mbak. Setelah semua turun, sang sopir kemudian menghidupkan kendaraannya dan melajukan mobilnya pelan. Bu Andin menatap kepergian mobil tersebut yang semakin jauh dari pandangannya, dan kemudian Bu Andin masuk sambil menggiring anak-anak. Suasana malam itu cukup menegangkan. Bu Fatma menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan kutukan ini. Sedangkan Asmara sedikit bingung sekaligus takut dengan tatapan Bu Fatma dan Bu Andin yang terus-terusan menajamkan mata mereka kepada dirinya. Bu Fatma mendekat ke arah meja makan sambil menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di atas meja. Saya tahu semua yang terjadi di desa ini. Desa Geteireng. Desa yang menyembah setan dan kemudian meninggalkannya, dan mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah korban kutukan. Namun saya masih tidak mengerti dengan tidak dicatnya pintu rumah kamu, dan juga kejadian yang mengenaskan yang hampir setiap hari menimpa anak-anak panti. Asmara hanya menunduk mendengarkan ucapan Bu Fatma seperti badai di telinganya. Sebenarnya maksud kedatangan kami kemari hanya untuk menanyakan, apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini? Apa maksud Mbak? Jadi menurut Ibu dan Mbak saya yang melakukan ini semua, membunuh anak panti dengan keji dan membunuh bapak saya sendiri? Iya. Kami tidak pernah mengatakan hal itu. Kami tidak menuduh Asmara. Kami hanya ingin tahu apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini. Mana mungkin saya ada campur tangan dengan kejadian ini, Bu. Saya saja tidak tahu dengan apa yang terjadi selama ini. Pembunuhan dan kutukan saya masih tidak mengerti. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut bersama kami dan lebih memilih tinggal sendiri di sini? Dan saat kami kembali, pintu rumahmu sudah dicat warna merah. Bu, kalau saya ikut terus siapa yang menjaga rumah ini? Kalau saya tidak mengecat pintu rumah saya akan mati, Bu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengecat pintu rumahmu saat kami ada di sini? Bu Fatma sontak berdiri melihat Bu Andin yang tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah Asmara. Sudah, sabar Andin, kita selesaikan ini baik-baik. Bu, dia sudah membunuh anak-anak panti dan juga membunuh bapaknya sendiri. Jaga mulut, Mbak. Bu Andin dan Bu Fatma sontak terdiam melihat Asmara yang ikut berdiri dan mendobrak meja. Saya masih punya hati dan saya masih punya otak untuk berpikir. Sudah cukup kepura-puraan ini, saya tutupi. Asmara kemudian pergi menuju kamarnya dan kembali menunjukkan sebuah kertas. Sekarang siapa yang jahat? Asmara menangis, semuanya tercengang melihat kertas yang ditunjukkan Asmara. Mereka tak percaya dengan apa yang Asmara tunjukkan. Ini polisi berikan kepada saya dan ini ditemukan di dalam genggaman tangan Arzi. Saya masih tidak percaya. Kamu di mana, Pak Badri? Tidak tahu, Bu. Sepertinya tadi buru-buru ingin kembali ke rumahnya. Bu Fatma panik. Ia menggigit kuku-kukunya untuk meredam rasa panik, namun hasilnya nihil.
Irwan. Seorang pria berbadan tegap muncul dan menghampiri Bu Fatma. Dia adalah Irwan, anak dari Bu Fatma sekaligus suami dari Bu Andin. Tolong kamu belikan dulu obat penurun demam untuk anak-anak. Tapi Bu, di luar tengah hujan dan petir juga terus saja bersautan. Lalu bagaimana anak-anak? Kondisinya makin parah. Tenang Bu, saya bisa kok. Lagi pula masih ada apotek di dekat sini yang masih buka. Irwan kemudian pergi mengambil kunci mobil dan menuju keluar. Namun saat ia ingin keluar, tangannya ditahan oleh Andin. Mas, saya masih takut kamu akan pergi. Tidak usah berpikiran negatif, aku bisa jaga diri. Irwan kemudian mengecup kening Bu Andin dan pergi meninggalkannya. Bu Andin menatap kepergian Irwan dengan tatapannya sedikit ketakutan sekaligus khawatir. Irwan menaiki mobil, menyalakannya dan kemudian bergegas pergi. Cuaca hujan disertai petir dan angin membuat Irwan kesulitan untuk melihat kondisi di depannya. Beruntung ia sampai ke apotek dan segera ia bergegas untuk membeli obat tersebut. Mbak, ada obat penurun demam gak? Sebentar, saya lihat dulu. Wanita itu mencari-cari cukup lama sambil sesekali menengok dan mengacak-acak lemari obat di depannya. Waduh, maaf Mas, sepertinya stok obat demam kosong. Coba cari di tempat lain. Irwan sontak panik. Ia mengacak-acak rambutnya dan kemudian pergi dari apotek tersebut. Ia kembali melajukan mobilnya dengan sangat kencang, berhenti pada apotek berikutnya dan kembali menanyakan hal yang sama. Beruntung kali ini ia mendapatkan obat tersebut. Irwan kembali ke dalam mobilnya dan kemudian menelpon Bu Fatma sambil mengemudikan mobilnya. "Ma, aku udah dapat obatnya." "Cepat kembali Irwan, hujannya makin deras." "Iya, Ma." Irwan kemudian menutup teleponnya dan meletakkan handphonenya di bangku sebelahnya. Irwan sangat fokus saat melajukan mobilnya dan tiba-tiba handphonenya kembali berdering. Irwan sontak melihat handphonenya dan melihat nama penelpon di handphonenya. "Istriku." Irwan berusaha menggapai handphonenya tanpa melihat handphonenya dan fokus menatap jalan. Namun Irwan terus saja berusaha mengambilnya hingga akhirnya handphonenya terjatuh. Irwan kemudian melihat di mana handphonenya jatuh dan berusaha menggapainya, namun seketika mobil Irwan tertabrak oleh sebuah truk box. "Saya masih tidak percaya. Kamu..." tanya Bu Fatma dengan mata membelalak. Asmara ikut menatapnya dengan tatapan geram. Bu Andin yang ketakutan juga membelalakkan matanya sambil sedikit demi sedikit memundurkan badannya. "Ternyata selama ini kamu yang menyantet mereka. Kamu juga yang mau bunuh Arsi dan Badri, dan kamu juga yang menyebabkan kita semua dihantui rasa takut." Bu Andin hanya terdiam. Ia menelan ludahnya dengan sangat cepat dan mengeluarkan keringat dari pelipisnya. "Kamu pembunuh, Andin. Kamu pembunuh." Bu Andin terus memundurkan badannya dan kemudian tangannya meraba sebuah panci di belakangnya dan perlahan menggenggamnya. "Kenapa, Andin? Kenapa?" Bu Andin tiba-tiba memukul kepala Bu Fatma dengan kerasnya dan kemudian Bu Fatma jatuh tak sadarkan diri. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Asmara dan kemudian berlari menghampirinya. Asmara yang sadar akan hal itu berusaha kabur, namun Bu Andin terlalu cepat. Ia berhasil memegang tangan Asmara dan memukulnya dengan panci yang dipegangnya beberapa kali dengan sangat kuat. Asmara ikut tumbang. Kemudian datang Andi yang berusaha untuk melemahkan Bu Andin, namun tiba-tiba ada seorang pria dengan tampang menyeramkan memukul leher Andi hingga Andi jatuh pingsan. Bu Andi menoleh ke belakang. Ia melihat pria di belakangnya dengan senyuman keji dan mengerikan. "Urus mereka." Pria tersebut kemudian menyekap anak-anak, dimulai dari Sandi, Kiki, kemudian Dimas. Ketiganya tidak bisa melawan karena satu, Dimas masih terlalu lemah, sedangkan Sandi dan Kiki tidak punya cukup tenaga untuk melawan. Dan Reza, April, keduanya masih tidak sadarkan diri. Setelah menyekap ketiga anak tersebut, pria tersebut mengikat badan mereka dan kemudian membawanya ke satu tempat. Sedangkan Bu Andin, dia mengikat tubuh Bu Fatma. Asmara dan Andi kemudian menggeret mereka mengikuti pria tersebut. Keduanya puas, senyuman di wajah mereka terlihat jelas, senyum akan kepuasan akan dendam yang terbalas.
Sebentar lagi Tirlo akan bangkit dan membuatku menjadi dukun santet paling sakti di jagat ini. Ya, itu urusanmu. Urusanku hanya ingin melihat mereka mati seperti apa yang mereka lakukan pada Irwan. Anak-anak manja ini dan si tua bangka ini serta si parasit ini harus musnah dari muka bumi. Kita lihat saja nanti bagaimana Tirlo akan menghabisi nyawa mereka. Keduanya tertawa lepas layaknya seorang psikopat yang berhasil mendapatkan korban. Bu Fatma yang perlahan membuka matanya, ia melihat Bu Andin yang tengah berdiri menatapnya dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Kemudian ia melihat seorang pria tua yang tengah duduk menyila sambil mengkomat-kamitkan mantra. Bu Fatma berusaha bangkit, namun ia melihat dirinya, tangan dan kakinya sudah terikat. Bu Fatma kemudian melihat sekeliling, sebuah tempat yang lumayan besar dengan beberapa pintu merah mengelilinginya dan juga sebuah lingkaran besar berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Bu Fatma mencoba melepaskan diri, namun ikatannya mengikat tangan dan kakinya begitu erat. Andin, lepaskan saya. Bu Andin sontak menoleh, ia melihat Bu Fatma dengan tatapan kejamnya. Oh, sudah bangun, Bu? Bagaimana tidurnya? Nyenyak kan? Tidak usah basa-basi kamu. Saya tidak menyangka ternyata selama ini kamu dalang dari semua ini, dibantu dengan pria tua bangka itu. Hai, jangan salahkan saya. Ini semua salahmu juga anak-anak manja itu. Apa salah mereka, Andin? Sampai-sampai kamu tega membunuh dan menyiksa mereka. Dasar bodoh. Harusnya setelah aku lakukan ini semua, harusnya kalian sadar. Memang apa salah kami ya sampai-sampai kamu melakukan ini semua, percaya dengan setan? Kalian telah membunuh suamiku dan saya harus ikhlas. Tidak, saya tidak akan pernah ikhlas kecuali kalian merasakan apa yang aku rasakan. Bu Fatma sontak membelalak, ia tak percaya bahwa ternyata Irwan anaknya adalah alibi Bu Andin untuk menyiksa anak-anak panti asuhan. Saya masih tidak percaya hanya gara-gara itu kamu menyakiti mereka. Dasar manusia biadab, apa kamu bilang? Hanya begitu saja. Karena kemanjaan mereka suamiku mati tertabrak. Bu Fatma menatap Bu Andin sejenak sebelum membalas ucapan Bu Andin yang terus-terusan membentaknya. Kalau kamu tidak menelponnya terus-menerus, Irwan tidak akan bernasib seperti itu, Andin. Cukup. Ini semua salah kalian, bukan salahku. Karena sikap manja kalian suamiku mati mengenaskan. Dan sekarang saatnya kalian menyusul mereka di neraka. Jangan lakukan itu, Andin. Andin! Mbak Darmijo, tanya Asmara tiba-tiba. Bu Andin menoleh ke arahnya dan pria yang tengah duduk menyilang yang Asmara panggil Mbah Darmijo ikut menoleh ke arahnya. Kelihatannya ini akan menjadi balas dendam yang sangat dramatis. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Mbah Darmijo sambil memberinya isyarat dengan menundukkan kepalanya. Mbah Darmijo membenarkan posisi duduknya, kemudian mulai mengkomat-kamitkan mantra. Tangan Mbah Darmijo meraba-raba pinggiran sesajen yang tengah terbakar di depannya, sambil sesekali menaburkan sesuatu di sesajen tersebut. Bu Fatma menatapnya dengan penuh rasa ngeri, kemudian ia melirik ke arah anak-anak panti. Anak-anak panti masih tak sadarkan diri. Ibu mohon, apapun yang kamu lakukan, lepaskan mereka, Andin. Hei, pikir pakai otak. Mereka yang menyebabkan ini semua. Kalau saya lepaskan, yang kami siksa siapa? Dasar iblis. Bapakmu juga menyebabkan ini semua. Kalau dia ada malam itu mungkin seharusnya dia yang mati, tapi malah suamiku yang mati. Asmara hanya menangis sambil menatap Bu Andin dengan tatapannya mengintimidasi. Micin setan penyebar maut, bangkitlah dari neraka tempat kau tinggal. Bangkitlah. Bu Andin hanya menatap Mbah Darmijo yang tengah membaca mantra dan sesekali pandangannya menatap ke arah Bu Fatma dan Asmara. Apapun yang kamu lakukan, lepaskan mereka, Andin. Lepaskan mereka. Bu Andin yang mendengarnya memutar bola matanya, kemudian ia menghampiri Bu Fatma dan Bu Andin menendang perut Bu Fatma.
Diam atau aku buat isi perutmu hancur. Bu Fatma terbatuk-batuk. Asmara yang melihatnya sedikit tak tega. Asmara kemudian menatap Bu Andin. Wajahnya terlihat sangat puas. Asmara mencoba mencari cara untuk kabur. Ia mencoba menggerak-gerakkan tangannya, berusaha mengendurkan tali yang mengikatnya. Jin setan penghuni neraka, kami memanggilmu setan penyebat maut Tirlo. Bangkitlah. Seketika suara gemuruh mulai terdengar. Lingkaran di tengah ruangan tersebut tiba-tiba bergetar dan perlahan retak dan terbuka. Sebuah sinar berwarna merah kecoklatan keluar dari sana, disusul dengan suara erangan yang benar-benar mengerikan. Dan erangan tersebut sekaligus membangunkan anak-anak panti yang sedari tadi tak sadarkan diri. Anak-anak panti yang melihatnya sangat ketakutan. Mereka harus dihadapkan dengan pemandangan neraka seperti ini. Mata mereka membelalak kecuali Reza dan April yang masih tak sadarkan diri. Lalu sebuah tangan raksasa muncul dengan cairan yang menempel di tangan tersebut. Perlahan tangan tersebut keluar sedikit demi sedikit hingga akhirnya muncullah sesosok setan dengan darah dan serangga-serangga yang mengelilinginya. Matanya merah menyala dengan sayap kelelawar di punggungnya dan tanpa tanduk. Bu Fatma yang melihat makhluk tersebut hanya bisa menahan rasa takut. Makhluk mengerikan itu bak tokoh antagonis dalam sebuah dongeng. Akhirnya kau bangkit. Makhluk tersebut hanya menunduk dan kemudian Mbah Darmijo mulai mengkomat-kamitkan mantra dan kembali menaburi sesajen di depannya. Dan kemudian ia mengambil keris dari bagian belakang bajunya dan mendekatkan keris tersebut ke dekat sesajen yang terbakar tersebut. Makhluk itu kemudian mulai mendongak sedikit demi sedikit. Matanya yang merah menyala serta wajahnya yang menyeramkan perlahan mulai terlihat. Wajahnya hitam seperti arang. Matanya merah seperti darah dan sayap kelelawar di punggungnya serta kepalanya yang botak dan tubuhnya yang kurus. Makhluk itu adalah salah satu dari anak iblis Tirlo. Setan yang menguasai kekuatan ilmu hitam, pelet, santet dan teluh. Makhluk mengerikan tersebut menatap seisi ruangan. Wajahnya mengerikan bergantian menatap semua yang ada di sana. Bak menemukan harta karun, Mbah Darmijo sangat bahagia bisa melihat makhluk tersebut. Akhirnya kau bangkit. Bu Andin yang melihat makhluk tersebut sedikit ketakutan. Kemudian ia melihat ke arah Mbah Darmijo yang terus-terusan tersenyum melihat makhluk tersebut. Mbah, cepetan. Mbah Darmijo sontak menoleh. Kemudian ia menunduk pelan dan kembali menghadap sesajen di depannya. Ia mulai membaca mantra dan Bu Andin mengeluarkan sebuah kalung dengan 11 boneka putih yang lehernya terdapat rambut. Mbah Darmijo terus membaca mantra-mantranya hingga akhirnya ia melemparkan sesuatu ke dalam sesajennya dan kemudian makhluk tersebut berteriak dan setelah itu ia berjalan menghampiri anak-anak panti. Kemudian tangannya menunjuk ke arah Riri dan seketika itu juga tubuh Riri kemudian melayang di udara. Perlahan tubuh Riri mendekat ke arah makhluk mengerikan tersebut dan kemudian tangan makhluk tersebut berubah posisi. Tangannya seperti siap mencekik leher Riri sampai putus. Tubuh Riri semakin mendekat. Bu Fatma yang melihatnya sontak histeris. Beberapa kali ia berteriak kepada Bu Andin, namun Bu Andin seperti tak peduli. Makhluk itu sedikit membuka mulutnya dan seketika itu juga wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Kini Riri dicekik olehnya. Mbah Darmijo terlihat terus-terusan membaca mantra-mantranya. Riri yang kesakitan berusaha berteriak, namun cengkeraman setan tersebut terlalu kuat hingga melukai leher Riri. Dan kemudian darah mulai mengalir dari leher Riri. Lepaskan Riri, tolong lepaskan dia. Bu Andin yang mendengarnya semakin senang. Bu Andin tertawa kecil melihat semua orang di ruangan ini tersiksa olehnya. Tolong, Ibu mohon lepaskan mereka semua, Andin. Lepaskan, maafkanlah mereka. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Bu Fatma dan mendekatinya. sudah cukup saya bersabar.
Sekarang mereka harus merasakan apa yang kurasakan. Tolong lepaskan mereka, Andin. Ampuni mereka. Mereka masih anak-anak. Gimana kalian saat suamiku mati? Menangis saja tidak? Bu Fatma menangis, ia semakin takut. Sedangkan Bu Andin terus saja tersenyum bahagia melihat semua anak panti tersiksa dengan neraka yang ia ciptakan. Makhluk mengerikan tersebut kemudian menghampiri April. April yang masih lemas tak berdaya hanya bisa menunduk tanpa memperdulikan keberadaan makhluk mengerikan tersebut. Andin, hentikan! Makhluk itu segera mencekik leher April. Ia mengangkat April hingga tubuhnya tidak lagi menapak ke tanah. Bu Fatma melotot sambil menitikkan air mata. Asmara menangis. Anak-anak panti yang lain tertunduk sambil menangis. Bu Andin tertawa melihat semua penderitaan anak-anak panti. Dimas menatap wajah Bu Andin. Emosi di dalam tubuhnya begitu berkobar melihat wajahnya yang puas akan neraka ini. Dimas kemudian melihat Asmara. Terlihat borgol yang mengikat Asmara mulai sedikit rusak karena Asmara terus-terusan berusaha menarik borgol tersebut. Dimas kemudian menatap makhluk mengerikan tersebut. Amarah Dimas semakin tak terpendam. Ia seakan ingin menghabisi makhluk tersebut. Begitu juga dengan Bu Andin. Dimas sontak menoleh ke arah pintu sebelah kirinya. Terlihat bayangan sepasang kekasih yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Maafkan kami tidak bisa menjagamu dengan sepenuh hati. Dimas mulai menitikkan air mata. Kemudian bayangan orang tuanya itu berlari menghampiri makhluk mengerikan tersebut. Seketika makhluk mengerikan tersebut terdorong oleh bayangan orang tua Dimas dan terbawa ke ruangan sebelah kanan. Badar Mijo sontak terpental hingga tak sadarkan diri. Bu Andin mulai panik. Asmara yang menyadari hal tersebut seketika langsung menarik ikatan borgol di tangannya dengan sekuat tenaga dan menghampiri Bu Andin. Bangsat! Asmara kemudian memukul wajah Bu Andin dengan sekuat tenaga dan menendangnya, dan setelah itu Bu Andin terkapar. Kemudian ia pergi meninggalkan Bu Andin dan menghampiri anak-anak panti. Semuanya baik-baik saja? Tanya Asmara panik. Anak-anak panti tidak ada yang menjawab. Semuanya lemas tak berdaya. Setelah Asmara melepas semua ikatan anak-anak panti, Asmara kemudian membantu anak-anak panti untuk berdiri. Namun seketika Asmara tercekat. Tubuhnya perlahan mengambang ke atas udara dan lehernya tercekik. Dan setelah itu terlihat Bu Andin yang menggenggam sebuah boneka berwarna putih dan mengangkatnya ke atas udara. Matiku Asmara. Jangan, Andin. Bu Andin melempar tubuh Asmara ke tembok hingga membuat Asmara tak sadarkan diri. Kau pikir kau pahlawan, Asmara? Melawanku saja kamu tidak bisa. Dimas menatap Asmara yang tersungkur lemas tidak berdaya. Matanya berkaca-kaca menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Dimas menggenggam tangannya berusaha meredam amarah. Dimas kemudian menoleh. Suaranya bersumber dari ruangan sebelah kanan. Pak Badri. Bayangan Pak Badri berdiri tepat di ruangan sebelah kanannya bersama Sania dan Arzi yang menatapnya dengan sunggingan senyum. Mereka bertiga menunjuk tubuh Badar Mijo yang tak sadarkan diri. Terlihat di lehernya 2 buah boneka putih menggelantung di lehernya. Dimas kemudian mencoba bergerak merangkak mendekati tubuh Badar Mijo untuk mengambil boneka tersebut. Bu Andin kembali mengangkat boneka tersebut dan membuat tubuh Asmara kembali mengambang di udara. Kamu seharusnya ikut bersama bapakmu. Dan lagi-lagi Bu Andin kembali menghempas tubuh Asmara hingga menghantam tembok dengan kerasnya. Bu Andin kemudian membuang boneka tersebut dan kemudian mengambil sebuah kunci dari saku bajunya. Sekarang giliranmu, ucapnya lirih pelan pada Bu Fatma. Bu Fatma tertunduk lemas. Ia menangis. Ia tidak habis pikir bahwa Bu Andin akan melakukan ini padanya. Bu Andin melepas borgol pada Bu Fatma dan kemudian mengangkat dagu Bu Fatma hingga keduanya berhadapan-hadapan. Ini yang kamu dapatkan ketika kamu membuat suamiku mati. Kamu jahat. Kamu jahat. Diam.
Bu Fatma terkejut dan Bu Andin kemudian membuang dagu Bu Fatma dari pegangan tangannya hingga akhirnya Bu Fatma kembali tertunduk. Aku yang berkuasa di sini, dan kalian semua hanyalah semut yang bisa kuinjak kapanpun. Neraka akan menyambut kalian dengan penuh sukacita. Hei Jalang! Bu Andin sontak terkejut. Ia kemudian meraba-raba dadanya dan mengeluarkan kalung boneka tersebut. Cukup di sini omong kosongmu, bajingan. Bu Andin kemudian berlari menghampiri Dimas, namun Dimas lebih dulu mengangkat tubuh Bu Andin ke udara. Bu Andin tercekat. Ia memegang lehernya sambil melotot ke arah Dimas mencoba meminta ampun. Bu Fatma dan yang lainnya melihat aksi dramatis tersebut. Semuanya seakan tak percaya dengan apa yang Dimas lakukan. Perlahan Dimas mendekatkan boneka tersebut ke arah giginya dan perlahan ia menggigit boneka tersebut. Bu Andin berteriak sambil memegangi kepalanya. Dimas terus menggigit kepala boneka tersebut dan kemudian menariknya dengan giginya. Terlihat leher Bu Andin mengeluarkan semua uratnya dan sedikit demi sedikit lehernya mulai terlihat panjang. Dimas terus menarik kepala boneka tersebut dengan geramnya. Rasanya dendamnya seakan terbalas. Darah menyembur kemana-mana dan setelah itu sebuah kepala wanita penuh darah terjatuh layaknya sebuah kelapa. Dan kepala tersebut adalah kepala Bu Andin. Ya, kepala Bu Andin dan lehernya terputus seperti karet yang ditarik lalu putus dan mengeluarkan banyak darah. Dimas kemudian membuang boneka tersebut ke dalam kobaran api beserta pasangannya. Dan seketika itu tubuh Bu Andin dan Mbah Darmijo mulai terbakar. Dimas kemudian berjalan membantu Asmara dan Bu Fatma berdiri, kemudian membantu yang lainnya bangkit dan keluar dari rumah tersebut. Semuanya berjalan pelan dari rumah tersebut hingga akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari rumah tersebut, si jago merah mulai melahap rumah tersebut. Satu persatu komponen rumah tersebut hangus. Bu Fatma dan Asmara mencoba berteriak meminta bantuan pada warga setempat. Sontak warga-warga mulai berdatangan dan membantu keduanya. Ayo kita bawa ke rumah sakit, seru salah satu warga. Semua warga kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Malam itu adalah malam kutukan. Malam lahirnya sebuah ilmu. Ilmu yang gaib lagi mistis. Teluh. Semua baik-baik saja, hanya membutuhkan perawatan sampai kira-kira minggu depan. Terima kasih, Dok. Saya permisi lebih dulu, ucap dokter tersebut sembari pergi meninggalkan Bu Fatma sendirian. Bu Fatma kemudian mendekati Dimas. Ia kemudian duduk di sebelahnya sembari mengelus-elus kepalanya. Kamu yang sabar ya, maafin Ibu. Tidak apa Bu, semua sudah berlalu dan semuanya juga baik-baik saja bukan? Bu Fatma yang mendengarkan pertanyaan Dimas hanya bisa menjawabnya dengan senyum, menandakan bahwa semua baik-baik saja. Dimas kemudian mencoba bangkit dari posisinya. Menyadari hal itu, Bu Fatma kemudian membantu Dimas dan menempatkannya dalam posisi yang nyaman. Dimas menatap semua teman-temannya, Andi, Reza, April, Riri, Sadi, dan Gigi. Ya, itulah yang tersisa semenjak Bu Andin menyebar teror mengerikan tersebut. Bu, bagaimana dengan kondisi Bu Andin? Bu Fatma yang mendengar namanya dipanggil oleh Dimas sontak menoleh dan kemudian tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Dimas. Polisi sudah datang ke TKP kemarin dan mereka menemukan 2 mayat yang sudah hangus di sana. Dimas menunjukkan ekspresi bingungnya dan kemudian membenarkan posisi duduknya. Jadi Bu Andin dan Mbah Darmijo? Iya, mereka sudah mati. Lalu Kak Asmara? Beruntung dia dapat diselamatkan, dia ada di ruangan sebelah. Dimas merasa lega, akhirnya mereka bisa terbebas dari jeratan teror mengerikan tersebut. Rasanya sangat lega dan bahagia, mengingat kedepannya mereka akan hidup dalam balutan kedamaian. Dimas tersenyum sambil menatap semua teman-temannya yang masih terbaring lemah. 2 tahun kemudian, April menyiapkan beberapa piring dibantu Riri yang membawa nasi serta beberapa sendok di tangannya.
Keduanya meletakkannya di atas sebuah meja kecil dan kemudian setelah itu mereka kembali menuju dapur. Di dapur terlihat Asmara dan Bu Fatma yang tengah memasak dan wanginya harum sekali. Ada yang perlu dibantu, Bu? Sudah, nggak usah repot-repot. Panggil saja teman-temanmu yang lain, suruh cepat turun makan. Baik, Bu. April pergi seraya meninggalkan Bu Fatma dan Asmara di dapur. April mengetuk pintu beberapa kali sambil sesekali memanggil nama teman laki-lakinya. Dim, Reza, Andi. Kemudian pintu di depan April terbuka. Terlihat Reza tengah berdiri di sana sambil menatapnya. Ada apa? Bu Fatma nyuruh kalian turun untuk makan siang. Reza memperhatikan gerak-gerik April, sedikit aneh namun lucu. Kenapa gugup? April menatapnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali dengan cepat. Gak apa-apa. Oh ya udah, kalau nggak kenapa-napa, ngapain sih di sini? April yang mendengar pertanyaan Reza seketika berubah menjadi ganas. Wajahnya berubah menjadi masam dan sedikit sinis. Kemudian April pergi meninggalkan Reza, berjalan cepat sambil sedikit berceloteh saat pergi. Kemudian Reza, Dimas dan Andi keluar dari kamarnya dan pergi menuju meja makan. Kini mereka tinggal di sebuah rumah di pusat kota. Mereka berpikir mungkin di pusat kota suasananya sedikit berbeda. Walaupun ramai, setidaknya mereka jauh dari hal-hal mistis yang aneh. Ibu kangen banget suasana seperti ini. Semuanya juga begitu, Bu. Semuanya rindu suasana seperti ini. Ya, ibu harap selamanya akan seperti ini. Dan tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Semoga saja ya, Bu. Ayo makan. Semuanya kemudian mengambil lauk masing-masing. Canda dan tawa kembali dicipratkan hari itu. Rasanya mereka sudah lepas dari bayang-bayang teror mengerikan 2 tahun lalu. Mereka mulai bisa tersenyum kembali. Kehangatan panti asuhan yang pernah hilang kini kembali. Mereka akhirnya bisa tertawa setelah apa yang mereka lewati. Sekian. Dan terima kasih buat Erik Syaputra yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.